meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa akhraj at-Tabarani ya ummata Muhammad walladhi ba'athani bil haqq la yaqbalu Allahu sadaqatan min rajulin wa lahu qarabatun muhtajuna ila silatihi wa yasrifuha ila ghairihim walladzi nafsi biyadihi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikatakan ya ummata Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, walladzi ba'atsani bil haqq, demi Allah yang telah mengutus aku. Jar Nabi, walladzi ba'atsani bil haqq, demi Allah yang telah mengutus aku bil haqq. La yaqbalullahu shadaqatan min rajulin, Allah tidaklah menerima sedekah seseorang. Jadi Allah tidak menerima sedekah seseorang. Walahu qarabatun muhtajuna ila silatih, yang orang itu memiliki kerabat yang sangat membutuhkan bantuannya. Wa yasrifuha ila ghairihim, tapi justru dia menyalurkan bantuan itu kepada orang lain padahal keluarganya sendiri membutuhkan bantuan itu. Paham maksudnya? Kita punya paman, kita punya keponakan, kita punya sepupu, kerabat yang membutuhkan, sangat membutuhkan, dan inya kada salah bila berharap lawan kita karena kita keluarganya ada kekerabatan dengan inya. Manakala inya berharap kepada kita tapi justru kita pupuskan harapannya dan kita berbuat baik kepada orang lain, maka di sini dikatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah jarsidin, yang pertama la yaqbalullahu shadaqatan min rajulin, itu dia, Allah tidak menerima sedekahnya. Yang kedua la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan memandangnya kelak di hari kiamat. Jadi kalau kita melihat riwayat ini, berbuat baik itu padahal nyata benar perbuatan itu perbuatan baik, amal baik. Tetapi ada aturan-aturan di dalam agama ini yang harus kita perhatikan. Baik padahal bersedekah itu kan ada baiknya. Tetapi dengan sedekah yang kita berikan kepada orang lain melupakan hak-hak dari kerabat-kerabat kita terhadap kita. Itulah kenapa sedekah yang kita berikan kepada kerabat itu pahalanya besar di sisi Allah, besar benar. Karena pahalanya berlipat ganda ketimbang kita bersedekah dengan orang. Bukan tidak boleh dengan orang, tetapi kita harus menimbang. Bila nyata ada keluarga seorang, ada kerabat seorang, ada bubuhan seorang yang membutuhkan, kenapa kada itu didahulukan?
Wa huwa aidan, dan diriwayatkan juga sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, ma min dzi rahimin ya'ti dza rahimih fayas'aluhu fadlan a'tahu Allahu iyyah fayabkhalu alaihi illa akhrajallahu min jahannam hayyah yuqalu laha syuja' yatalammad wa yutawwaq bihi. Dan diriwayatkan tidak ada seorang pun yang memiliki keluarga, dzirahim itu keluarga misalnya, yang mana keluarganya itu datang kepadanya untuk meminta kelebihan dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Pas sidin dikaruniai kesugihan, berduit gitu nah, lalu datang keluarganya yang membutuhkan, memang bujur-bujur butuh, begitu keluarganya tadi minta tolong, fayabkhalu alaih, tetapi inya engken, justru inya menghindar dari keluarganya yang membutuhkan tadi. Apabila inya seperti itu, maka nanti di hari kiamat Allah akan mengeluarkan seekor ular dari neraka jahanam, yang ular itu akan, jaka bahasa kita tuh apalah, pian bisa lah melihat nang orang memasukkan batis ke dalam iwak, nang kolam iwak tuh dah, maka apa nang dipatuki iwak tuh, sel kulit mati. Apalagi bila batis itu kuyakan, untuk kuyak-kuyak tuh dah, nang belancat tuh, berarti iwak tuh nang diunjuni pulang. Nah jadi yang belancat tuh nah, nang dianu tuh dimakaninya, nang sel-sel kulit mati, bati-bati sekitar itu dimakaninya, dipaculinya. Nah begitulah ular tadi akan menyerang bulut orang itu untuk mengambil sisa-sisa makanan. Itu perumpamaan hakikatnya, Allah alam. Artinya ular itu nang mencongkel apa nang selama ini ikam keluarga ikam tuh membutuhkan. Nah, fayutawwaqu bihi, dan ular itu dililitkan di tubuhnya. Ini kan sambungan dari yang sebelumnya tadi, di mana tidak diterima sedekahnya dan tidak dipandang oleh Allah. Nah sekarang pula dilepaskan ular dari api neraka yang akan melilitnya. Dan di dalam riwayat lain, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari, di hari kiamat itu Allah akan berkata kepada orang nang tadi, al-yawma amna'uka fadli, hari ini jar Allah aku menahan karuniaku kepada kamu. Padahal di saat itunya sangat membutuhkan karunia Tuhan. Ujar Allah, hari ini aku tahan karuniaku sebagaimana tanganmu menahan karuniaku itu ketika di dunia. Sebagaimana tanganmu menahan karuniaku di dunia, maka hari ini aku tahan juga karuniaku itu. Tapi pulang itu kita bicara dari dua sudut pandang lah. Jika kita nang isi lebihan, ya kita memberi semampu kita, bukan juga memaksakan diri dari apa yang kelebihan Allah berikan. Makanya di kalimatnya tuh min fadlillah, dari karunia yang Tuhan beri. Bukan ingin memaksakan diri, ya kada juga dari apa yang berlebihanan yang Tuhan beri lawan inya.
Jadi bila kita nang dimintai kayak tetapi bila kita bukan dari pihak nang diberi tadi, ini sekarang bicara nih dua sudut pandang, dari orang nang biasa memberi lawan orang nang biasa meminta. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi bersabda, "May yatakaffalu li alla yas'alan nasa syai'an atakaffalu lahu bil jannah." Pulang disebutin, jadi perhatikan. Ada memang di antara orang-orang itu yang membutuhkan tapi muntungnya kada bisa ngeluh. Justru orang begini jakanya kawa dicari ini yang dibantu. Makanya jika kita zakat, cari di sekitar masjid ini orang yang soleh, yang inya rajin ke masjid, yang inya hidupnya susah, tapi kadang ngeluh. Karena Nabi katakan mayyatakaffaluli, barang siapa yang menjamin, jar Nabi, barang siapa yang mampu untuk tidak meminta kepada orang. Artinya jar Nabi, siapa yang mampu menahan dirinya untuk kada meminta-minta, maka aku jar Nabi akan menjamin bahwa ia akan mendapatkan surga. Jadi jar Nabi tugas ikam jaga diri, jangan meminta-minta. Maka tugasku ujar Nabi adalah memastikan ikam masuk surga. Itu bilang. Di dalam sebuah hadis yang lain, jadi tadi sudahlah, artinya kita bepandir lawan nang dimintai, mun ikam adaha kawanai nang dibariakan barigin, mun kada kawa banyak sedikit barang meringankan, kita pandiri orang nang dimintai. Tapi di sisi lain kita bepandir kepada nang rancak minta, mun kawa jangan terlalu jadi orang nang pemintaan. Kenapa? Karena Nabi menjamin surga bagi orang yang menahan diri dari meminta-minta. Nang kedua, perhatikan ujar Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Perhatikan ujar Nabi, man asobathu faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuh. Barang siapa nang ditimpa kesusahan, artinya diuji dengan kekurangan, lalu inya mengadu-adukan kekurangannya itu lawan orang untuk dikasihani, maka kekurangannya itu tidak akan ditutupi oleh Allah Ta'ala. Akhirnya 10 tahun meminta-minta ajinya, karena terbiasa mengharap orang. Sedikit-sedikit ada sesuatu ke orangnya, bagi sedikit ke orang. Tetapi ujar Nabi, barang siapa yang diuji dengan kesulitan tadi, lalu inya mengadukan kesulitannya itu kepada Allah. Di tengah malamnya bangun, ba'adunya di situ lawan Tuhan, maka Allah akan menjamin inya mendapatkan satu dari dua. Artinya Allah akan mencukupkan inya dengan dua hal. Yang pertama, boleh jadi Allah akan memberikan inya umur yang panjang. Itu satu dulu. Atau ghinan ajil, atau Allah akan memberinya kecukupan yang segera. Jadi bila kita tuh ada memiliki kekurangan, kita ba'adu lawan Tuhan, maka Allah akan datangkan sesuatu yang mencukupi kita dengan segera. Bila kita ba'adu lawan orang, ya dijanjikan orang, kena jari kamu 2 minggu lagi datang ke sini. Datang aja, dasar bujur juga bang, orang nyuruh datang aja. 2 minggu lagi kamu datang ke sini, jadi dasar datang juga ya, nggak datang, sunyi juga ya, akhirnya. Lam tusadda faqatuh. Baik, nah itu kalau susah.
susah aja sebisa mungkin jangan minta. Sebisa mungkin jangan minta. Amun mampu pang maginnya. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, innal mas'alata la tahillu li ghani, orang sugih kada boleh minta. La tahil itu artinya haram. Wala lidzi mirratin sawi, dan sebenarnya meminta-minta itu tidak juga halal dilakukan oleh orang yang kuat begawi. Awaknya lo kuat, gawian lo banyak, cuma orangnya pengoler. Lalu gawiannya meminta-minta aja, la tahil, kada halal. Apa arti lain dari kalimat kada halal tuh? Hah, kada halal? Kada haram lagi. Artinya salimin min mawani'il iktisab. Yang dimaksud dengan orang kuat itu adalah orang yang mampu bekerja dan tidak ada sesuatu yang menghalanginya dari kerjaan, kecuali orang ini memang awak ganal kuat begawi, tapi dasar ini hendak masuk begawi tertunda terus. Masuk ke sana belum diterima lamaran, masuk ke situ belum diterima, hendak begawi di sini orang belum membawai, lalunya terpelepet hendak memakan sesuatu, itu inya harus meminta. Ala kulli hal, yang kita maksud yang dilarang ini adalah orang yang mampu begawi dan tidak ada halangan untuk begawi. Dasar penghalangnya itu ya pengolernya itu aja. Maka orang begini jangankan meminta, dijulung zakatkin kada. Makanya ada dalam hadis dikatakan, innama hadhihi sadaqah la tahillu li ghaniyyin wa la lidzi mirratin sawi. Ujar Nabi, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat begawi. Sampai sebagian ulama mengatakan meskipun inya susah, susah itu karena inya juga. Inya kuat begawi. Lain ceritanya kita katakan tadi, inya sudah daftar ke sana sudah mencoba mencari gawian tapi belum dijawab. Masih inya dalam keadaan susah, diberi zakat kada apa-apa. Tapi ini tidak ada usaha sama sekali. La ilaha illallah Rasulullah. Bahkan di riwayat lain yang lebih keras lah, dengarkan baik-baik. Man sa'ala wa indahu ma yughnih fa innama yastakthiru minan nar. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa yang ketujuh meminta-minta padahal inya memiliki sesuatu yang sudah cukup baginya, masih meminta-minta, maka berarti inya itu sedang memperbanyak api baginya. Itu keras lagi pada kalimat sebelumnya. Amun kalimat sebelumnya hanya dikatakan haram gitu ya. Kalau ini sama inya mengumpuli api untuk membakar dirinya sendiri. Nah berarti dari sini kita fahami, ya maaf, memang tapi mungkin di sini kadang olah ada di sebagian tempat kan di berita ada tuh orang meminta-minta. Sekali ditelusuri rumahnya ganal banar. Itu jadi mata pencaharian. Beli lima beranak banu nang bapak bacari di Samarinda, nang bini di Tenggarong, anak nang paling tua di Bontang. Wah, bujur-bujur dibagi. Hah? Bujur-bujur sing ganalan bisi rumah hanya penghasilan meminta-minta. Di lampu merah bermodal anojinya, bermodal bawa awak aja, meniupi kaca orang. Misalnya macam itu, bukan mengolok-olok adalah kita mampu begawi langsung menadahkan tangan di orang, awak kuat begawi, bukan kada ada gawian, ada gawian dan itu hari-hari dilakukan. Orang menjulung sekalian 2.000, 5.000. Sekali kita berdiri di lampu merah itu mungkin tetamu 5 atau 6 mobil. Wajar aja mun berjuta-juta sehari.
Itu memang ada penelusuran, pernah di TV orang menelusuri nangka itu, nang meminta-minta kayak itu, diumpati sakalinya diisi rumah harat, dan imbah inya ambil duit itu ditabung ke bank, nyetor ke bank. Nah yang demikian itu yang dilarang, demikian itu dilarang. Kita bila jua pemerintah hendak mencoba menertibkan yang macam ini, nah, lalu pemerintah memadahi, tidak boleh yang seperti itu dijulungi, maka umpati aja pemerintah. Karena secara hakikat kita menyelamatkan orang ini. Tidak mengapa meminta kalau memang inya kesusahan dan membutuhkan. Ini nang jadi masalah, sudah kada membutuhkan lagi tapi bujur-bujur jadi pencaharian. Nang ini nang Nabi itu kada hendak umat sidin macam itu. Nah, terbiasa apa minta. Makanya masihlah sedikit terhormat orang nang berhutang pada zahirnya, meskipun minta juga pada hakikatnya. Paham lah? Berhutang bahasa aja ujungnya kada dibayar tuh minta jualnya. Banget pada minta, amun minta tuh orang kada lagi berharap. Mun minta julung orang kada berharap lagi, amun berhutang orang mau utangi orang berharap orang lagi. Amun sawat tuh menagih hutang tuh nyaman, mungkin tuh salah satu tanda kiamat kalau saking kalihnya hutang tuh yang ditagih. Cuma pulang di satu sisi, amun bujur hutang tuh dibayar itu lebih terhormat daripada meminta. Makanya hutang tuh saking orang kada percaya lagi orang berhutang, wah ini ya ujung-ujungnya pakai gadai itu. Menggadai itu kan asalnya ketika orang nang mau hutang ini ragu, kem bujur-bujur membayar kah kada, lalu ada barang yang dijadikan jaminan. Ya pada waktunya sekali-sekali kita bahas bab gadai, bukan untuk berhutang, tetapi sekedar supaya tahu tentang apa-apa yang berkaitan dengan hukum gadai. Apalagi wah ini rami, bukan hanya ada pengajian online, pinjaman online ada juga. Berhutang tuh online kada gampangan. Mun kakana halus masih mending game online. Nang tuha pinjol. Pinjaman online. Ada belanja online, minjam berhutang online. Luar biasa ini. Bahkan dikatakan di sini yahrumu, haram hukumnya ala man wajada ghada yaumihi wa asyah ayas ala sadaqata tatawu. Bila orang tuh di rumahnya masih ada sesuatu nang inya makan untuk siang hari ini dan malam, maka inya haram meminta orang. Coba sakaitunya. Bila inya tuh masih berisi sesuatu nang inya bisa makan untuk hari ini siang dan malam, makanya kada boleh minta di hari itu. Kada boleh meminta. Namun orang memberi itu meminta jangan. Ini kita terlalu mudah meminta.
Ujar Imam Abu Hanifah pulang, la yahillu su'alu liman kana lahu qutu yaumih. Haram hukumnya meminta bagi orang yang memiliki makanan yang mencukupinya di hari itu. Nah, hikmahnya apa? Imamul Ghazali pernah membahas ini. Kenapa kita dilarang meminta yang segan isuk? Kan ada makanan pacang siang, pacang malam. Kayak itu aku mintai segan isuk nah. Ujar Imam Ghazali, kita dididik di dalam agama ini tidak tamak seperti itu. Karena dari Imam Ghazali tidak ada jaminan kita hidup tuh sampai isuk. Maka terlalu menakutkan sesuatu yang pacang terjadi isuk. Untuk sesuatu nang nyata datang, jadi Imam Ghazali nya kada berpikir nang isuk, nang minggu muka aku makan apa, behimat dia memikirkan iya mun tetamu minggu muka, iya mun tetamu bulan muka dan seterusnya. Tetapi jadi Imam Ghazali nang inya pasti tetamu, maksud pasti tetamu akhirat maksudnya. Nah itu jadi Imam Ghazali nya kada berpikir di situ aku cukup kah kada kena bekal. Bekalku saya cukup kah kada, itu kada dipikirkannya. Padahal pasti tetamu. Sedangkan nang bekal bulan depan atau tahun depan ada atau kada, tetamu tahun depan aja pasti atau kadanya kada tahu. Ya. Jadi satu sudah kita bahas, orang yang dimintai sebisa mungkin inya memberi. Nah, sebisa mungkin inya memberi semampunya. Bila inya yang sulit keadaannya, maka hendaklah inya bersabar dan tidak meminta kecualinya benar-benar dalam keadaan terdesak yang tidak mungkin baginya untuk tidak meminta. Oke, yang kedua, masih lebih terhormat bahasanya nyebut hutang, meskipun sekali lagi hutang mesti dibayari ketimbang dengan kalimat meminta tadi. Karena ternyata ada ancaman-ancaman yang diberikan bagi orang yang terbiasa meminta. Karena agama kita ini menjaga kehormatan seseorang. Gugur kehormatan kalau kita kerancakan meminta-minta lawan orang. Akhirnya dipandang orang remeh dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Bila melihat muhanya orang kasihan. Nah yang ketiga, jika kita diberi pulang tanpa meminta. Wa akhrajal Bukhari an Ibnu Umar, an Umar ibn al-Khattab, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'il fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Ujar diriwayatkanlah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kisahnya Sayyidina Umar pernah diberi Nabi sesuatu. Sakalinya Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah kada usah gin, artinya pian julung aja kepada nang lebih susah pada ulun. Langsung Nabi menyahut, ujar Nabi, apabila ada harta nang dibariakan lawan ikam, sedangkan ikam kada meminta, lalu harta itu datang dibari orang tanpa ikam meminta, ajar Nabi, maka ambil harta itu. Amun kita tuh kada minta orang julung ambil. Ngaran kita di anu kada kita nang minta. Orang datang-datang, Pak Haji, anu pian siap-siap tahun ini pian ulun umrohkan. Iya kan, ranai. Kadosa nang anu, karena itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bila ada sesuatu diberikan dari karunia Tuhan, terima, kita kada minta. Datang orang, Pak Haji, jarina mau ulun melihat motor pian kesian. Ini ada motor, ulun memberi pian, apa aja, jangankan motor, mobil orang julung terima. Atau bini tiba-tiba datang, ulun ni kai terbuka hati anda mengawinkan pian pulang jar. Itu kehendak.
Baik. Cobalah perhatikan, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, ujar Sidin, Nabi bersabda. Ujar Sayyidah Aisyah, Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, Aisyah, jar Nabi, man a'taki ata'an bi ghairi mas'alatin faqbalih. Ujar Nabi, Aisyah, apabila kamu diberi orang satu pemberian yang kamu tidak meminta, terima. Fa inna ma huwa rizqun 'aradahu Allah ilaiki, karena itu adalah rezeki yang Allah berikan ke kamu. Jadi kada perlu juga nang aku kada nerima julung aja nang lain, kada, terima aja, itu karunia Allah beri ke kita. Masalah setelah kita terima, kita bariakan lagi lawan orang, kita sumbangkan, itu atur aja pian, tapi jangan menolak pemberian itu. Makanya aja orang bahari pamahli jar apa jarang bahari, jangan menolak pemberian. Jam 6.10 cukup, Allah alam. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Jadi jelas yang pertama, jika kita dimintai sesuatu maka bantu orang semampu kita, tanpa juga kita memaksakan diri, bantu. Bila kita memang diuji oleh Allah, maka sebisa mungkin untuk mengadukan masalah itu lawan Tuhan dulu, tanpa harus menadahkan tangan meminta kepada manusia. Apalagi menjadikan meminta-minta itu pencaharian, jangan sama sekali. Dua, bila kita pulang dalam keadaan mampu atau tidak mampu diberi orang, maka kita boleh menerima itu, selama itu pemberian lah, bukan zakat. Kalau zakat kita mampu, ya kita kada boleh menerima zakat. Tapi jika itu hanya pemberian atau hadiah segala macam, tidak apa-apa kita terima, karena pemberian yang kita dapat tanpa meminta itu adalah rezeki dari Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ini akhirnya insyaallah kita akan lanjutkan. Ada orang yang meminta membawa-bawa ngaran Tuhan. Meminta tapi ngaran Tuhan dibawa-bawa. Nah, lalu karena kita akan bahas, maksudnya tolong nah demi Allah pang tolongi pang masa ikam ka itu, karena Allah Tuhan dibawa-bawanya, paham maksudnya? Dalam meminta tuh membawa-bawa Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita yang dimintai, atau bagaimana hukum orang yang meminta-minta bawa Tuhan, itu yang dibahasnya. Karena tadi kan sekedar meminta aja atau memberi aja tanpa membawa-bawa Tuhan. Nah sekarang Tuhan dibawa-bawanya. Membacakan hadis pulang, hafal hadis keutamaan memberi orang. Ulun minta tolong lawan pian, jarmun pian memberi ulun, ada hadis Nabi hafal pokoknya ada hadis berkaitan dengan padilah memberi orang, hafalnya. Nah itu karena kita akan bahas insyaallah di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi barakatuh uluman. Allahumma ja'al jum'an marhaman tafarraqana min ba'di turkan masmur tajal fina wa minna wa ma'ashkin wa mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum